Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 18 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Olimkas. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, bus pariwisata menabrak 4 pejalan kaki di Kabupaten Toba. Akibat kejadian dilaporkan meninggal dunia pada Jumat. Kanit Gakum Satlantas Polres Toba, Bribka Robinson Arintona mengatakan kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Medan Tarutung, tepatnya di Kelurahan Pasar Lumban Julu, Kecamatan Lumban Julu, sekitar pukul 11.30 WIB. Bus pariwisata tersebut dengan membawa 25 penumpang melaju dari arah Tarutung menuju Parapat dikemudikan oleh M. Alfi Sahrin Lubis. Setibanya di lokasi kejadian, supir diduga mengantuk hingga menabrak para korban dan bus oleng jatuh menimpa korban yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang meninggal dunia, yakni Rina Butar-Butar, siswi SMP Negeri 1 Lumban Julu, Desa Hatinggian, Lumban Sinaga, Kecamatan Lumban Julu, dan Rohani Utagalung, warga Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu. Robinson menjelaskan bahwa kedua korban yang meninggal dunia, 1 diantaranya meninggal di tempat dan dilarikan ke puskesmas terdekat, dan 1 orang lainnya meninggal dunia saat perjalanan menuju RSUD Porsea. Sementara itu, 2 orang korban yang merupakan balita dan 1 orang penumpang masih dirawat inap di RSUD Porsea akibat luka yang dialami mereka. Robinson menambahkan bus pariwisata tersebut saat ini masih di lokasi kejadian untuk dievakuasi dan sopir bus telah diamankan di Mapolres Toba. Langkah kita menentukan saksi, mencari keterangan. Tadi sudah evakuasi korban membawa ke rumah sakit, dan juga saat ini kita mengevakuasi mobil bus pariwisata yang saat ini telah lagi dilaksanakan dari dalam. Mobil bus membawa penumpang sebanyak 25 orang, hanya mengalami kurang yang bergilir. Itu keterangan dari korban tadi yang berada di dalam bus. Ribuan ekor ikan mengambang di aliran Sungai Padang, Desa Lalang, Kecamatan Medan Deras, Batubara. Warga berbondong-bondong turun ke sungai untuk menangkap ikan. Dalam video amatir tampak berbagai jenis ikan naik ke permukaan sungai sekitar pukul 7 pagi kemarin. Selain ikan mengambang yang masih hidup, warga juga menemukan ikan yang sudah dalam kondisi mati. Salah seorang warga, Salma, mengaku peristiwa ikan mengambang di aliran Sungai Padang baru kali ini terjadi. Menurutnya saat kejadian air sungai berubah warna lebih pekat. Salma juga mengatakan selama ini ia masih menggunakan air Sungai Padang untuk keperluan mencuci. Namun sejak beberapa bulan terakhir air Sungai Padang berlumut sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nggak pernah, udah 21 tahun saya di sini, nggak pernah. Baru ini tadi pagi lah. Saya pribadi, ini rumah saya ya, menyuci semua kecuali air minum lah ya, menggunakan air ini, air sungai. Ini udah berapa bulan ya, air udah nggak bagus nih warnanya. Airnya pun udah lengket, macam ada belumut tah gimana gitu. Nggak enak kali lah. Sementara itu, Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Batubara, Teti Sulasri, langsung turun ke lokasi untuk mengambil sampel air guna diperiksa di laboratorium. Kita dari pihak HNSI itu langsung turun mengambil 2 sampel air untuk dibawa langsung ke laboratorium. Jadi untuk kedepannya kita juga mau mengetahui nih apa penyebab ikan-ikan ini mati gitu. Jadi untuk sekarang kita masih belum tahu penyebab ikan-ikan ini mati apa, tapi untuk selanjutnya kita akan menunggu laporan dari pihak laboratorium untuk mengkonfirmasi tentang apa penyebab ikan-ikan ini mati.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jaksa penuntut umum menuntut 3 oknum panitia pemilihan kecamatan PPK Medan Timur dengan pidana 1 tahun penjara atas kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024. Ketiga terdakwa kasus penggelembungan suara pada Pilkada 2024 terlihat menundukkan kepala saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya dalam persidangan agenda pembacaan tuntutan di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan kemarin. Ketiga oknum PPK tersebut adalah Abdillah Syadzali Barah Huta Suhud, Zunaidi Mahmud, dan Muhammad Rahwi Ritonga. Ketiganya dinilai telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 terkait penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait pemilu. Berdasarkan undang-undang tersebut, Jaksa Penuntut Umum Evi Panggabean menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Selain itu, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp25 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menurut jaksa, hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan akuntabel. Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai oleh Asyad Rahim menunda persidangan hingga Senin mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari para terdakwa. Dinas Pertanian Kabupaten Toba menyebutkan bahwa petani di wilayahnya mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk tahun 2024. PLT Kepala Dinas Pertanian Toba Joni Hutajulu mengatakan kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian di Kabupaten Toba dengan luas 17.231 hektar, kurang lebih untuk jenis pupuk urea sekitar 7.000 ton dan untuk jenis pupuk NPK sekitar 8.000 ton. Untuk tahun lalu, hasil pengalokasian secara nasional, Kabupaten Toba hanya diberikan kuota pupuk urea sekitar 3.282 ton dan NPK sekitar 3.616 ton. Hal tersebut masih jauh dengan kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian di Toba. Joni menjelaskan pemerintah pusat dari hasil rapat terbatas nasional pada tanggal 26 Februari 2024 yang lalu telah menambah alokasi pupuk bersubsidi secara nasional dengan rincian kebutuhan pupuk nasional sekitar 12 juta ton. Namun pada awal tahun 2024, pemerintah pusat hanya mampu memenuhi pupuk bersubsidi sekitar 4.730.000 ton yang kemudian pemerintah pusat menambahkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan hasil rapat nasional tersebut 9.550.000 ton. Dampak dari penambahan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional, maka Kabupaten Toba sendiri bertambah alokasinya dari jenis pupuk urea 4.282 ton menjadi 7.242 ton dan untuk jenis pupuk NPK dari 3.616 ton menjadi 8.000 ton. Joni menambahkan penambahan alokasi pupuk tersebut nantinya akan didistribusikan sesuai dengan tahapan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang kemudian keputusan tersebut akan diturunkan menjadi keputusan gubernur yang akan keluar pada minggu ini. Penambahan alokasi tersebut nantinya akan didistribusikan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toba yang nantinya sesuai dengan kebutuhan pupuk masing-masing daerah. Kelompok tani di Kabupaten Toba itu ada 1.003 kelompok tani. Ya, jadi dari 1.003 kelompok tani inilah yang diprioritaskan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada kelompok tani tambahan nantinya itu belum kita prioritaskan mendapat. Yang sudah lama yang kita prioritaskan. Dia tetap dibagi sesuai kebutuhan kelompok tani. Dari rencana definitif kelompok tani tersebut. Berapa sebenarnya? Kita berharap dengan penambahannya biarpun belum 100% full dia, kita berharap meminimalisir kekurangan pupuk di Kabupaten Toba. Ya, pemirsa, seorang driver ojek online berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Gagak Hitam, Medan kemarin. Pernah menjadi korban, driver ojek online ini nekat kejar pelaku. Aksi maling motor ini terekam kamera pengintai atau CCTV. Dalam rekaman tersebut, pelaku berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor. Seorang pelaku beraksi dan sempat merusak kunci sepeda motor Matic yang berada di parkiran toko sport.
Namun aksi pelaku diketahui oleh warga dan driver ojek online yang tengah berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Salah seorang driver ojek online, Anda Al-Kahfi, yang sempat mengejar pelaku mengatakan pada saat kejadian ia sedang nongkrong di dekat lokasi dan mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di dekat parkiran sepeda motor. Benar saja, ternyata keduanya hendak melakukan niat jahat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir. Driver ojek online pun langsung teriak dan mengejar pelaku yang kemudian langsung kabur. Meski kabur, driver ojek online ini terus mengejar dan akhirnya pelaku tertangkap setelah sempat terjatuh ketika kabur. Pelaku tidak bisa mengelak lagi karena kunci yang digunakan pelaku dalam percobaan pencurian tersebut berhasil ditemukan setelah dibuang ke dalam parit. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Sunggal. Mau saya tendang, nggak jatuh bang. Terakhir bola balik mau kami tendang lah bang. Habis itu nyungsep sendiri dia bang. Habis itu setelah nyungsep bang, kunci T-nya itu bang dibuang sama dia ke selokan bang. Saya pegang pelaku ini bang, saya ambil lagi selokan itu barbut dia bang. Setelah barbut itu dapat bang, baru saya bawa ke pinggir ya bang. Situlah hampir dimasak kan. Habis itu saya bawa ke depan sini bang, sampai saya tarik keras bang, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia bang. Pemirsa, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa atau IJEK mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara ke Partai Gerindra. Selain Gerindra, Musa Rajeksa juga mendaftarkan melalui PDI Perjuangan, PKS hingga Partai Nasdem. Berkas pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Utara milik Musa Rajeksa diantar langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara Ilham Syah bersama sejumlah pengurus partai ke kantor DPD Gerindra Sumut di Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat sore. Diketahui Partai Gerindra Sumut sendiri akan menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah Sumut maupun kabupaten kota tepat pada hari Jumat. Hingga saat ini telah ada 9 orang nama yang resmi mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur Sumut melalui Partai Gerindra. Selain Partai Gerindra, Ilham Syah mengatakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang diwakili dirinya juga sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon GUPSU ke sejumlah partai politik seperti PKS, PDI Perjuangan hingga Partai Nasdem. Ilham Syah menambahkan ini merupakan keseriusan Musa Rajeksa untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Sumut pada November mendatang. Meski Partai Golkar bisa mengajukan sendiri calon GUPSU karena memiliki 22 kursi di DPRD Sumut, pihaknya akan tetap berkolaborasi mencari koalisi untuk mengantarkan Musa Rajeksa menjadi gubernur Sumatera Utara. Tadi pertama kami ke PKS, setelah PKS tadi ke PDI, setelah sholat Jumat ke PDI ya, baru ini terakhir ke Gerindra. PKS dan PDI konteksnya mengambil formulir, tapi kalau Gerindra kami sudah menyerahkan formulir, ya langsung. Saya mendapat kuasa dari Pak IJ kemarin di Jakarta untuk mendaftarkan diri di Partai Gerindra, karena hari ini setahu kami Gerindra itu berakhir pendaftarannya. Artinya semua partai akan diambil? Akan kami ambil semua formulir. Itu bentuk keseriusan Pak Haji Musa Rajeksa untuk memperbaiki Sumut ke depan. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan menyatakan tidak ada bakal calon wali kota dan wakil wali kota melalui jalur perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Padang Sidempuan Tagor Dumora Lubis memastikan tidak ada calon perseorangan atau jalur independen yang akan maju pada konsentrasi pemilihan kepala daerah kota Padang Sidempuan. Pasalnya hingga batas waktu pendaftaran 12 Mei 2024, tidak ada satupun bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan ke kantor KPU Kota Padang Sidempuan. Pada persyaratannya, bakal calon perseorangan yang maju pada Pilkada 2024 di Padang Sidempuan harus mengantongi sebanyak 16.121 syarat berupa fotokopi KTP. Syarat dukungan suara ini 10% dari total daftar pemilih tetap pada Pileg 2024, yakni sebanyak 161.121 suara dan harus tersebar minimal 50% dari jumlah kecamatan atau 4 kecamatan dari 6 kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Calon perseorangan pada pemilihan wali kota dan wakil kota tahun 2024
itu berakhir kemarin tanggal 12 Mei sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti kita ketahui bersama, KPU bersama Bawaslu sampai dengan pukul 23.59 WIB bertempat di kantor KPU Kota Padang Sidimpuan, tidak ada satupun yang menyerahkan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan tersebut. Artinya, untuk pendaftaran di 27, 28, 29 Agustus yang akan datang, bisa kita pastikan tidak akan ada dari calon perseorangan. Sementara itu pemirsa, KPU Kota Medan resmi melantik 105 anggota PPK di Hotel Santika Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan kemarin. 30% keterwakilan perempuan terpenuhi. Sebanyak 105 anggota PPK dilantik dan sumpah janji anggota PPK yang akan bertugas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di Kota Medan pada Pilkada tahun 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini langsung dilakukan oleh Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atikah, disaksikan langsung oleh Forkopimda Kota Medan. Anggota PPK yang telah dilantik nantinya akan bekerja selama 8 bulan sesuai SK yang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024. Untuk terlaksananya Pilkada 2024, anggota PPK akan menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Selain itu juga anggota PPK akan dibekali ilmu pengetahuan sesuai peraturan perundang-undangan. KPU Kota Medan akan menugaskan 5 orang anggota PPK di setiap kecamatan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan bahwa dari 105 anggota PPK yang dilantik, keterwakilan perempuan terpenuhi sebanyak 30% dan 25% merupakan anggota PPK yang pernah bertugas pada pemilu 2024 silam. Hari ini Kabupaten Medan melantik 105 PPK yang nanti akan bekerja selama 8 bulan. SK-nya itu terhitung sejak 16 Mei 2024 dan nanti mereka bekerja di tahun depan baru terlantik, dan tentunya pekerjaan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran dan menjaga integritas penting, moralitas. Selain mereka harus membekali diri dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang sangat terkait dengan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah melantik sebanyak 110 orang panitia pemilihan kecamatan PPK se-Kabupaten Deli Serdang untuk pemilihan kepala daerah 2024. Dari 110 anggota badan ad hoc yang dilantik, terdapat sejumlah oknum PPK yang diduga bermasalah saat menjabat pada pemilu 2024, namun kembali dilantik oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Oleh karenanya KPU Sumatera Utara diminta untuk melakukan investigasi terhadap anggota PPK yang dilantik tersebut. Praktisi pemilu Sumut Timo Dahlia Daulay mengatakan, sebagai lembaga yang terstruktur, ia berharap KPU Sumut melakukan pengawasan terhadap hasil yang telah diumumkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Kota di wilayah Sumut. Karena ada keluhan dari masyarakat kenapa oknum-oknum anggota PPK yang terindikasi bermasalah pada pelaksanaan pemilu 2024 lalu bisa lolos kembali dan dilantik sebagai badan ad hoc di Pilkada serentak 2024. Sementara Komisioner KPUD Deli Serdang, Ziaul Haq Siregar mengatakan, ia sebenarnya tidak setuju dan menolak orang-orang yang dianggap bermasalah pada saat rapat pleno. Namun karena komisioner yang lainnya tetap mempertahankan, ia tidak dapat berbuat banyak. Setelah ini kita melakukan hari ini ujian tertulis untuk badan ad hoc tingkat desa, yaitu PPS. Setelah ini juga kita akan melakukan wawancara dan juga nantinya akan melakukan pelatihan terhadap badan ad hoc ini. Ya, pemirsa, seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan PPK terpilih di Kabupaten Batubara diminta untuk menjaga independensi saat bertugas pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara Erwin. Pelantikan ini diikuti 60 anggota PPK dari 12 kecamatan yang ada di Batubara. Turut hadir Komisioner KPU Sumatera Utara Raja Ahab Damanik, seluruh Komisioner KPU Batubara, Bawaslu Batubara, serta instansi terkait. Pelantikan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pengambilan sumpah janji anggota PPK dan pembacaan fakta integritas. Sebelumnya, para anggota PPK yang dilantik telah lulus sejumlah tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, ujian tertulis, dan bahkan wawancara. Para anggota PPK ini akan bertugas selama 8 bulan untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara pada Pilkada serentak tahun 2024 di tingkat kecamatan masing-masing. Ketua KPUD Batubara Erwin berharap seluruh anggota PPK di Batubara bekerja dengan baik dan menjaga independensi serta mematuhi taat peraturan yang berlaku. Sekitar 60 anggota PPK yang terdiri dari 12 kecamatan ya, yang tersebar di Kabupaten Batubara. Ini tupoksi mereka apa ya? Tupoksi mereka yaitu melaksanakan kegiatan PPK, kemudian mengendalikan kegiatan PPS tingkat bawahnya, kemudian menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat. Sebanyak 40 orang anggota PPK Pilkada 2024 yang mengisi formasi di 8 kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu Utara dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua dan disaksikan di seluruh komisioner KPU dan perwakilan Forkopimda Labura kemarin. Kegiatan yang digelar kemarin siang di Aula Hotel Permata, Kota Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu. Sebanyak 40 orang anggota PPK Pilkada 2024 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua KPUD Labura. Seluruh anggota PPK yang baru dilantik sebagai perpanjangan tangan dari KPUD Labura untuk melaksanakan tahapan dan jadwal Pilkada 2024 di 8 kecamatan selabura, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Muhammad Yusuf, Komisioner KPUD Labura Divisi Farmas dan SDM Muhammad Yusuf menjelaskan, setelah dilantik secara otomatis langsung bertugas sebagai anggota Komisioner PPK Deventif. Ke-40 orang anggota PPK tersebut merupakan hasil penjaringan seleksi yang dimulai dari seleksi tahapan pendaftaran seleksi berkas, ujian tes tertulis CAT, dan seleksi wawancara. Dari ke-40 anggota PPK tersebut, sebanyak 15% merupakan wajah baru, dan selanjutnya KPUD Labura memberikan pembekalan kepada anggota PPK. Harapan kita semua kepada PPK ini supaya mereka benar-benar menjalankan tugasnya sehingga pelaksanaan pilkada di Labuan Batu Utara berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan nanti. Kapan mereka? Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah terus mematangkan persiapan terkait jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan melantik badan ad hoc tingkat kecamatan. Sebanyak 25 orang panitia pemilihan kecamatan PPK dilantik KPUD Labusel di Convention Hall Hotel Grand Suma, Jalan Lintas Blok Songo, Kota Pinang, Jumat 17 Mei 2024. Tiap 5 orang dari 25 petugas PPK yang telah dilantik nantinya akan ditempatkan di 5 kecamatan di Labusel. Para petugas PPK yang telah terpilih melalui proses penjaringan yang panjang ini disumpah dan menandatangani fakta integritas. Usai pelantikan anggota PPK, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Labusel, Saiful, berpesan kepada PPK yang telah dilantik bekerjalah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga integritas, loyalitas, serta secara profesional. Sedangkan untuk PPS sedang dilakukan penjaringan melalui seleksi tertulis dengan sistem Computer Assisted Test. Saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan PPK yang sudah dilantik, bekerjalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga tinggi integritas, loyalitas secara profesional. Untuk PPK, untuk PPS, KPPS ini kapan ini Ketua? Untuk PPS saat ini kita sedang melaksanakan proses penjaringan melalui seleksi tertulis dengan sistem CAT yang sudah kita gelar 2 hari yang lalu.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal menghimbau kepada peserta rekrutmen badan ad hoc panitia pemungutan suara PPS agar tidak percaya dengan calo untuk melancarkan aksi penipuan guna mendapatkan uang. Calon anggota panitia pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang nantinya dinyatakan lulus hasil ujian tertulis dan tes wawancara dihimbau agar lebih jeli dan mawas diri. Berbagai cara dilakukan oknum eksternal maupun internal dalam melaksanakan aksi penipuan dengan memanfaatkan beberapa seleksi badan ad hoc pilkada ini. Seleksi calon PPS Pilkada tahun 2024 di Madinah sebanyak 3.222 pendaftar yang dinyatakan lulus administrasi dan mengikuti ujian tertulis hanya 3.192 orang. Ujian tertulis yang dilaksanakan selama 1 hari digelar di 16 lokasi di Kabupaten Mandailing Natal. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal menyiapkan 75 soal pilihan berganda dengan durasi 90 menit. Hasil ujian ini dinilai oleh tim KPU, yang selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus dan berada pada peringkat 6 dari nilai tertinggi setiap desa atau kelurahan akan mengikuti ujian tes wawancara. Dari 6 peserta yang mengikuti tes wawancara ini, 3 orang yang dinyatakan menang dan mengikuti pelantikan nantinya. Untuk calon anggota PPS selalu kami himbau dan kami sampaikan agar hati-hati dan menghindari calo-calo atau orang-orang yang menjanjikan kemenangan, apalagi dia menjanjikan kemenangan dengan embel-embel transaksional. Dan sebagai perguruan tinggi negeri pelopor kuliah berbasis online, Universitas Terbuka Medan menggelar wisuda periode 1 tahun 2024 di Selekta Convention Hall Medan pagi tadi. Terus nggak? Universitas Terbuka Medan mewisuda sebanyak lebih dari 2.000 wisudawan periode pertama tahun 2024 dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Direktur Universitas Terbuka Medan, Yasir Riyadi, berharap agar para wisudawan yang nantinya bisa meningkatkan taraf hidupnya mampu berkontribusi maksimal di wilayahnya masing-masing, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sangat bangga sekali ya, apalagi dengan kerja keras selama 3,5 tahun, ya setidaknya menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Gimana harapan terhadap Musli dan juga teman-teman yang lulusan ini apa gitu sebagai alumni UTM Medan yang baru? Ya harapannya ke depan semoga semakin sukses, sehat selalu kepada semua para wisudawan, semoga bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ataupun usaha dimanapun kita berada. Lulusan terbaik wisuda periode 1 tahun 2024 Universitas Terbuka Medan yang diraih wisudawan Ines Angela dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,95, dan Yusril Kasmara dari Prodi Agribisnis dengan IPK 3,80, dan Gustiani dari Prodi Agribisnis dengan IPK 3,76. Online berbasis online ya, pertama di Indonesia Universitas Negeri. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap wisuda hari ini? Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan wisuda periode pertama. Ada sekitar 400 wisudawan dari 33 kabupaten kota. Artinya di sini kami mengakomodir para masyarakat Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan pendidikannya ke kualitas yang lebih baik lagi. Wisuda Universitas Terbuka Medan yang dihadiri staf ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, Suherman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis, serta berbagai mitra dan Pokja Universitas Terbuka Medan lainnya. Pemirsa, kita beralih ke sorotan lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menepis isu penundaan PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Menurutnya, semua area termasuk venue utama Pekan Olahraga akan selesai pada bulan Juli mendatang.
Hal tersebut disampaikan Dito Aryo Tejo usai rapat koordinasi persiapan PON dengan PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin di Medan kemarin. Menurut Dito, beberapa venue termasuk venue utama dalam pelaksanaan PON akan rampung pada bulan Juli mendatang, termasuk stadion utama yang tahap pembangunannya mencapai 41%. Beberapa fasilitas olahraga lainnya akan rampung sebelum pembukaan PON bulan September mendatang. Diketahui dalam PON tahun ini sebanyak 65 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan 32 cabang digelar di Aceh, sementara 33 cabang akan dipertandingkan di Sumatera Utara. Sebelum PON bergulir, pihaknya akan menyelenggarakan tes event dari cabang olahraga atletik yang akan digelar di Sumatera Utara. Dito berharap agar semua fasilitas olahraga maupun untuk para atlet segera rampung, agar pelaksanaan PON perdana yang dilakukan di 2 provinsi ini bisa berjalan lancar dan juga sukses. Prestasi olahraga dan kemenangan. Saya rasa kalau penundaan tidak akan terjadi. Ini saya rasa persiapannya sudah matang dan memang mungkin kemarin kita banyak terlihat ramai mungkin ya, tapi harus ketahui ini merupakan pertama kali dalam sejarah PON yang dilaksanakan langsung di 2 provinsi. Jadi memang ini butuh adaptasi, tapi saya lihat hari ini alhamdulillah baik dari Sumut dan Aceh kita semua sudah makin rapi, makin kompak dan sangat baik. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara akhirnya membeberkan terkait mundurnya jadwal pelatihan daerah atau Platda penuh bagi para atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh beberapa bulan lagi. Faktor anggaran menjadi sebab mundurnya Platda penuh bagi para atlet. Mundurnya jadwal Platda penuh bagi para atlet yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 sempat menjadi tanda tanya besar bagi insan olahraga. Pasalnya, sebelum KONI Sumatera Utara menjadwalkan Platda penuh bagi para atlet yang akan bertanding di PON 2024 sejak Januari 2024 lalu, namun hingga April, jadwal Platda penuh bagi para atlet tidak juga menemukan kejelasan. Wakil Ketua KONI Sumut Agung Sunarno mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi bahwa Platda penuh akan dijadwalkan mulai bulan Juni mendatang. Ia menjelaskan mundurnya jadwal Platda penuh yakni karena anggaran yang diajukan KONI Sumut tidak seluruhnya dipenuhi, sehingga KONI Sumut harus melakukan strategi lain. Karena di sini ada 3 golongan itu, ada unggulan, ada prioritas, ada super prioritas. Kemungkinan yang mungkin nanti menjadi pelada, kita akan ke pelada penuh, mungkin yang prioritas dan super prioritas. Jadi artinya ada skala prioritas yang memang kita lakukan untuk pelada penuh. Dan insya Allah itu akan berjalan Juni, Juli, Agustus. Karena September tanggal 8 kita sudah main. Bahkan kalau sepak bola itu tanggal saya belum pasti, tapi bulan 8 sudah mulai prakualifikasinya. Tidak hanya mundurnya jadwal Platda penuh, akibat dari kurangnya anggaran ini juga berimbas pada kategori atlet yang akan Platda penuh. KONI Sumut harus menempatkan skala atlet yang hanya prioritas dan super prioritas yang akan mendapatkan Platda penuh. Sementara atlet yang masuk pada kategori unggulan diprediksi tidak akan menerima Platda penuh jelang PON 2024. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Minggu 19 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Minggu 18 Mei 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Nias Selatan, Nias, Kota Gunung Sitoli, Tapanuli Utara, Dairi, Fapak Barat, Humbang Hasudutan, Mandeling Natal, Deli Serdang, Simalungun, Samosir, Karo, dan sekitarnya.
Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Deli Serdang, Medan, Batubara, Serdang Bedagai, Asahan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera yang terpantau pada tanggal 17 Mei 2024 terpantau 1 titik di wilayah Labuhan Batu Selatan. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara, lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan Kepulauan Nias untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Minggu 18 Mei 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Batubara masih sulit mengakses sumber air bersih. Namun keberadaan sumur pompa program pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS dari pemerintah menjadi salah satu solusi sebagai sumber kehidupan. Beberapa desa, diantaranya di Dusun 7 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai, sumur pompa PAMSIMAS yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat ini dibangun pada tahun 2020 lalu dengan menggunakan 4 tangki berukuran besar untuk dapat menampung air. Air dari tangki kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga melalui pipa paralon. Untuk operasional sumur pompa PAMSIMAS, setiap warga dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per meter kubik air. Kepala Desa Sidomulyo Ramlan mengatakan keberadaan sumur pompa PAMSIMAS ini sangatlah membantu para warga, sebab sebelumnya warga menggunakan sumur dangkal yang airnya keruh sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Ramlan berharap adanya penambahan sumur pompa baru agar bisa dinikmati lebih banyak warga. Dulunya belum ada PAMSIMAS air bersih, sekarang sudah ada PAMSIMAS air bersih, jadi manfaatnya sangat banyak sekali bagi masyarakat. Dulu kita minumannya ya, itu airnya yang keruh lah, yang disaring lah, yang masam lah. Setelah ada bangunan dari pemerintah PAMSIMAS ini, ya alhamdulillah sekali masyarakat mengucapkan. Ya kami selaku pemerintah desa berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan ya sumur PAMSIMAS air bersih ini. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga, Tumini, mengaku kini tidak lagi harus menyaring air untuk kebutuhan sehari-hari karena air dari sumur pompa PAMSIMAS dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dan juga memasak serta kebutuhan lainnya. Ya banyak manfaatnya. Sekarang saya punya air bersih, dulunya airnya payung, agak keruh, pakai nyaring, sekarang kan nggak pala nyaring. Nah, gitulah Pak. Jadi ini PAMSIMAS ini untuk apa ya Bu? Masak, nyuci, ya segalanya lah Pak, ngepel rumah, kita pakai air itu. Orang ke air yang kami bangun udah nggak digunakan lagi, udah nggak keluar, semuanya dari PAMSIMAS. Kualitas airnya gimana nih Bu? Baik. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Audran Derolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.